Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Yai Fauzi, yang kami hormati Haji Gunawan, Haji Alif, yang kami hormati seluruh jamaah pengajian Majelis Samawa. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sama Allah dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat kita barokah, semoga keluarga kita barokah, dan semoga kita nanti sama Allah dikumpulkan bersama-sama dengan keluarga kita di surga. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai, banyak ibu-ibunya baru sadar ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai seperti kata patah tak kenal maka tak tak sayang ya. Saya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marzuki Imron. Orang nyebut saya Ustadz Marzuki. Sudah jarang yang kenal nama asli saya karena kalau di YouTube sama di Google terkenalnya Ustadz Naruto. Ibu-ibu nanti cari di Google itu ketemunya Ustadz Naruto. Terkenalnya itu. Nama asli saya sudah mulai hilang begitu nggih. Saya tidak punya channel YouTube. Cuman ceramah-ceramah saya banyak di YouTube karena orang-orang merekam dan menguploadnya di YouTube. Saya memang bahasanya seperti bahasa Surabaya, tapi saya bukan asli orang Surabaya. Saya sekarang tinggal di Sidoarjo. Istri saya orang Lamongan. Oh, sudah menikah. Tapi saya asli orang Brunei. Bapak saya Brunei, ibu saya Tonaan. Cuman karena lahir di Surabaya sehingga logat Maduranya hilang dan menikahnya sama orang Jawa, jadi ya hilang total Madura. Jadi soto Madura ketemu soto Lamongan ya. Jadi soto Makassar ya. Tadi saya lewat itu dengar beliau pakai bahasa Madura, sudah hampir berapa bulan saya tidak mendengar bahasa Madura karena Bapak baru meninggal dari tanggal 31 Mei kemarin. Jadi saya telinga itu dengar bahasa Madura sudah kangen bahasa Madura karena Bapak itu masih menggunakan bahasa Madura. Kalau Ibu meninggal COVID kemarin. Jadi satu keluarga saya tinggal saya. Bapak sudah sedo, Ibu sudah meninggal, kakak sudah meninggal. Tinggal saya. Rumah Bapak sekarang ditempati sama cucu-cucunya dari saudara Bapak di Brunei itu apa Tonjung apa Toman Tonjuki apa Pilogan ya daerah situ ya. Jadi ada Maduranya sedikit, cuman ya bahasa Maduranya agak susah karena lahir di Surabaya gitu kan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin, saya boleh turun ke bawah ya. Saya kalau duduk di sini sawangannya kok sepertinya ustadznya Cili gitu kan ya. Ya ini kine gitu kan kine gitu. Saya tak turun ke bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Turun, ya. Naik ke atas, iya. Baik. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau setiap hari saya masih punya jadwal siaran radio setiap hari Rabu jam 9 malam di Suara Muslim. Kalau Ramadan ada di 9 radio. Saya sampai lupa yang paling ingat Suara Surabaya sama Suara Muslim. Kalau Bapak Ibu naik mobil setiap 3 jam sekali Bapak Ibu akan dengar suara saya di Suara Surabaya. Kalau di televisi 2019-2020 di GTV setiap subuh Lentera Fajar, Covid berhenti 2023 sampai 2025 Januari kemarin di Jawa Post TV subuh juga berhenti. Saya sudah tidak kuat di televisi. Saya dulu mengolok-olok Raffi Ahmad syuting kok capek. Ternyata saya tahu sendiri rasanya syuting itu capek. Bedanya sana bayarnya besar ya. Sini bayarnya ya lumayan.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai begini, izinkan saya bercerita tentang sebuah hadis. Hadis ini yang membuat saya senang sekali ngaji. Apalagi tadi Yai Fauzi menyampaikan tajwid itu, Masya Allah, dari hadis ini saya senang banget. Karena guru ngaji saya dulu ketika Yai Soleh dulu ketika ngajari saya tentang kenapa kita harus mengaji. Begini, kata Kanjeng Nabi itu, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu mendapatkan kebaikan di dunia, yufaqihu fiddin, orang itu akan dibuat semakin paham urusan agama. Saya ulangi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan seseorang di dunia, maka Allah akan membuat seseorang itu semakin paham urusan agama. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Saya mohon izin bertanya, pernah berdoa sapu jagat? Tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kan kalau sholat kan doanya mesti itu ya. Doanya tidak panjang-panjang. Pokoknya Rabbana atina selesai kan ya. Dan saya percaya Yai Fauzi tadi ngajari Anda tajwid itu dibacanya sedikit. Wong Anda kalau sholat yang dibaca cuma 2, 3. Kulhu ina atoina wal asri itu kan ya. Sudah itu doa ya, kata malaikat iki doa gitu lagi. Ketika Anda baca Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Bayangan ibu-ibu kebaikan di dunia itu apa? Kira-kira bayangan ibu-ibu kebaikan di dunia, Allah ngasih kebaikan di dunia itu apa? Rezekinya lancar, terus badannya sehat, terus kenapa? Panjang umur, terus kenapa? Bahagia. Oh ya bener, jangan sampai tidak bahagia ya. Kaya tapi suami selingkuh gitu kan ya. Mau belum dali gitu kan ya. Kaya tapi kayak Tasya Farasya, lu tadi tahu gitu kan ya. Baik, oh udah ikuti berarti ya. Jangan-jangan itu sip dosa gitu ya. Baik, Pak Ustadz, itu tadi saya ingin menjadi orang yang orang yang kalau diberi kebaikan itu artinya dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih kebahagiaan, dikasih rumah mewah, dikasih mobil, dikasih helikopter. Itu bayangan kita tentang kebaikan di dunia. Tapi Nabi Muhammad ngasih tahu, itu betul. Tapi Nabi Muhammad ngasih tahu orang yang diberikan kebaikan oleh Allah di dunia, ternyata kata Nabi Muhammad adalah orang yang setiap hari ilmu agamanya semakin saya ulangi, ilmu agamanya semakin naik. Guru saya, Kiai saya ngajari Imron, ya Pak Kiai. Kamu tahu artinya yufaqihu fiddin? Tidak tahu Pak Kiai. Kamu tahu cirinya orang yang semakin hari agamanya semakin naik? Tidak tahu Pak Kiai. Ini kata beliau, yufaqihu fiddin itu cirinya orang itu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sukarela atau terpaksa, ikhlas atau tidak ikhlas, sadar atau tidak sadar, ikut pengajian. Saya ulang lagi, yufaqihu fiddin adalah orang yang suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sukarela atau terpaksa, ikhlas atau tidak ikhlas, sadar atau tidak sadar, dia ikut pengajian. Saya kasih contoh, ibu-ibu kalau pagi-pagi hari Minggu, hari Ahad biasanya apa yang dilakukan? Banyak ya, biasanya apa? Pernah jalan-jalan, olahraga jalan, pernah ya? Jalan, muter jalan. Saya tanya, niatnya olahraga. Oh kenapa? Oh tidak kelihatan. Oh iya. Ya wis tak di sini aja. Katakan ya. Saya ulang lagi, kalau pas jalan begitu, ibu-ibu pas jalan niatnya olahraga. Pas niat olahraga berhenti, terus minum es teh misalnya, enak-enak minum es teh. Kok tiba-tiba di masjid belakang itu ada pengajian bagaimana membuat suami nurut bertekuk lutut di hadapan istri, gitu kan ya. Terus ibu-ibu duduk rungono, ya Allah, Masya Allah, pengajiannya bagus. Anda itu lagi minum es teh. Pertanyaan saya, niat mendengarkan pengajian atau minum es teh? Enggak, saya tanya lagi, niat dengerin pengajian. Awalnya niat dengerin pengajian atau minum es teh? Minum es teh. Anda itu lagi niat minum es teh, tiba-tiba sama Allah dibuat tidak sengaja ikut pengajian. Itu namanya yufaqihu fiddin. Itu namanya orang itu dicintai oleh Allah, maka ditarik ikut pengajian secara tidak sengaja. Sampai di sini paham? Saya lanjutkan. Ibu-ibu buka HP, punya HP semua?
Punya TikTok? Iya, nggak usah pura-pura, biasanya ungki-ungki ungker. Nggak usah pura-pura. Ya, biasanya ungki-ungki ungker ya. Gak keduro, gak dawa modal. Senengannya TikTok kan. Begini, Anda ini lagi mau buka TikTok, niatnya itu mau dengerin lagu atau cari yang FYP. Lah kok yang muncul misalnya, yang muncul pertama kali misalnya Ustadz Abdul Somad, atau yang muncul pertama kali Gus Baha, atau yang muncul pertama kali Gus Idam misalnya. Awalnya pengen nonton FYP lagu-lagu, kok tiba-tiba pengajian, loh kok api, terus lihat sampai lupa mau dengerin lagunya, lupa. Itu tadi niat pengajian apa cari FYP? Cari FYP, tapi Anda secara tidak sengaja sama Allah dibuat mendengarkan pengajian. Baik, sekarang saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, di terak bulan sekarang ini, Anda ini sadar atau tidak sadar datang sini? Niat atau tidak niat datang sini? Ya, tidak mungkin Anda tidak sadar, tidak mungkin. Orang yang tidak sadar itu seperti orang yang mokel poso. Ya, dia tiba-tiba di warung, loh, aku lapor gini, gitu kan ya. Itu kan tidak sadar. Nah itu kalau Anda itu tidak, Anda datang ke tempat ini dalam keadaan sadar. Saya kembalikan ke hadis yang tadi. Wong yang tidak sadar, orang yang tidak niat, orang yang awalnya tidak ingin dengerin pengajian, tiba-tiba dengerin pengajian, Allah sudah senang, Allah sudah cinta. Apalagi Anda yang di sini sudah niat mau dengerin pengajian, Allah lebih cinta. Makanya kalau ada pengajian, tetap datang siapapun penceramahnya. Gak peduli penceramahnya gak lucu, gak apa-apa, bukan badut. Permisi ya, saya minta maaf ibu-ibu. Saya tanya, yang rajin ikut pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang keras ibu-ibu atau bapak-bapak? Kenapa kok ibu-ibu senang datang pengajian? Ayo kenapa? Ayo karena apa? Karena apa? Karena stres. Ya. Stres sama siapa? Sama suaminya. Ya. Makanya Anda meninggalkan diri dari itu ya. Permisi ya, tidak apa-apa. Anda datang pengajian itu tidak apa-apa, tapi jangan lupa ya, kewajiban seorang wanita pertama kali itu bukan ngaji, bukan sebagai ibu, tapi sebagai seorang istri. Yang benar, sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri, apa namanya? Kalau di Al-Qur'an, daraballahu masallatina amanu imro'ata Fir'aun. Allah menjadikan permisalan orang-orang yang beriman yang istrinya seorang yang kafir. Siapa itu? Asia itu istrinya Fir'aun. Bayangkan, Fir'aun itu punya istri namanya Asia itu masuk surga, padahal suaminya, saya ulangi, padahal suaminya Fir'aun. Saya ulang lagi ya, Asia itu masuk surga, padahal suaminya Fir'aun. Ingat, Al-Quran itu cuma menyebut dua nama. Saya ulangi, Al-Quran cuma menyebut dua nama yang ada di dalam wanita soleh. Meskipun yang lainnya juga soleha. Siti Khadijah tidak disebutkan, Siti Aisyah tidak disebutkan. Justru yang disebut dalam Al-Quran, yang diomongkan dalam Al-Quran, itu yang pertama Asia itu istrinya Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Asia itu kenapa kok masuk surga? Karena perannya sebagai seorang istri. Baik, Pak Ustadz, kenapa tiba-tiba cerita seperti ini? Asia itu suaminya Fir'aun, tapi sabar tetap melayaninya sebagai seorang suami, makanya masuk. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang di depan saya ini, suami Anda kayak Fir'aun? Nah, saya ulang lagi, suami Anda kayak Fir'aun? Maka kalau udah kayak Fir'aun, harusnya lebih sabar. Loh Bu, sebentar, kenapa? Ini saya nggak guyon. Ini bapak-bapak, halo bapak-bapak. Wah dikit ya bapak-bapaknya. Saya beritahu ya, kenapa saya cerita seperti ini? Karena apunten, fitrahnya, kecenderungannya, ini kok belum temanya, enggak apa-apa, nanti dulu temanya, pokoknya ini dulu ya. Kecenderungannya, maaf, wanita itu cerewet. Saya ulangi ya, kecenderungannya wanita itu cerewet, makanya hobinya wanita itu nyentak. Itu ya. Saya tanya ibu-ibu di sini, ada yang tidak pernah nyentak suaminya? Oh.
suami? Ya Allah tolong ya Allah, ada yang bohong buat kudunen ya Allah. Ya sebentar. Ini mumpung bapak-bapak mendengarkan ya. Kenapa kok wanita dibuat cerewet? Karena memang laki-laki itu tugasnya cuma satu. Apa itu Pak Ustadz? Sabar. Saya ulang lagi, laki-laki tugasnya cuma satu apa? Itu sebabnya laki-laki dibuat dadanya lebar supaya laki-laki itu siap dilukai. Loh bener. Yang ngomong bukan saya Bu, yang ngomong sekelas Gus Baha. Apa kata tahu Gus Baha ya? Ya saya pernah kenal Gus Baha. Ini ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf. Apa kata Gus Baha? Ini kata Gus Baha. Saya kalau berantem sama istri saya langsung ikut ilmunya Gus Baha. Apa kata Gus Baha? Cinta bukan sekedar tidak menyakiti yang dicintai, tapi cinta juga sabar ketika disakiti yang dicintai. Ayo saya tanya ya, ini sebentar nih bapak-bapak, ada niat gak menyakiti istrinya? Gak ada, pasti tidak ada. Maka dia tidak akan berniat melukai istrinya, enggak. Dan itu bentuk cinta. Tapi bentuk cinta yang paling besar adalah ketika istri Anda melukai Anda masih bisa sabar. Iyo, kapopo. Padahal di sini, sebentar. Jadi kira saya guyon. Saya tidak guyon ini Bu. Saya tidak guyon. Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin sampai bilang begini. As-sabru 'ala lisani nisa mimma yamtahinu bil auliya. Sabarnya seorang laki-laki atas cerewetnya istrinya, sabarnya seorang laki-laki atas ngomelnya istrinya, sabarnya seorang laki-laki atas ruwetnya istrinya. Ya. Saya tanya, wanita itu ruwet atau tidak? Ya. Saya buktikan kalau wanita itu ruwet, saya buktikan ya. Ini bener, ini surveinya. Wanita itu ruwet. Tak kasih contoh ya. Ibu-ibu mau datang ke resepsi nikah, tanya sama suaminya, ya saya pakai baju ini warna kuning cocok gak? Cocok. Tanya lagi, merah cocok gak? Cocok. Hijau cocok gak? Cocok. Keluarnya pakai biru. Terus lapo tanya. Itu kan namanya ruwet. Tuh. Dua, tak buktikan kalau perempuan itu ruwet, ya. Anda ke pasar Bangkalan ya, pasar Bangkalan nyari ke toko baju, cocok ya? Kata suaminya cocok, enggak. Ke toko yang kedua cocok, enggak. Ke toko ketiga cocok, enggak. Sampai toko 16 enggak cocok. Suami tanya, terus kita beli yang mana? Balik ke toko pertama, itu kan gitu. Apa suami Anda enggak? Kan gitu. Itu silakan Anda lihat. Kalau biasanya ibu-ibu pernah ke mall, coba perhatikan, banyak bapak-bapak nganterin istrinya logo klenger. Maka laki-laki tersebut sedang diuji mau diangkat menjadi waliullah. Ya, tahu wali songo ya? Wali songo tidak bisa sembarang jadi wali kecuali amalannya banyak. Ya, ada orang rajin sholat tahajud jadi wali. Kalau jenengan kayaknya tidak mungkin, subuh 5:30 gitu kan? Nggak mungkin ya. Ada orang puasa Daud terus akhirnya jadi wali. Kayaknya juga tidak mungkin. Kok gede-gede gitu kan? Mangantok aja gitu kan? Pak Ustadz, apa ada orang jadi wali karena rajin sodako gitu kan ya? Kayaknya juga tidak mungkin. Sodako itu angel. Maka cara bapak-bapak kalau pengen jadi wali gampang. Nanti pulang ngomong sama istrinya, yang aku sentaan gitu kan ya? Aku cereweti ya, wah itu langsung jadi wali. Ya, laki-laki yang siap dicereweti istrinya calon. Nah, jadi setelah ini ibu-ibu kalau saya kan ya, suami Anda step langsung deh. Yes ya. Jadi saya ulangi lagi, laki-laki itu memang ditakdirkan harus sabar.
permisi kok tiba-tiba cerita seperti ini karena memang setelah dari Gresik terus ke Bangkalan begini. Saya diceritani maaf beberapa kali wilayah-wilayah yang disebut ini tingkat perceraiannya tinggi. Salah satunya karena yang laki-laki kurang sabar, yang laki-laki kurang sabar, yang perempuan terlalu rawat gitu kan gitu. Iya kan gitu. Gue bincang terus ya. Kenapa? Karena maaf, semoga ibu-ibu jangan terlalu sering mainan HP ya. Kenapa? Karena salah satu saya dari Kemenak Gresik itu, orang-orang Kemenak Gresik cerita karena terlalu seringnya para ibu-ibu itu membandingkan suaminya dengan yang ada di HP. Ya kayak ini loh ya, kayak begini ya, derem bang ya. Dibandingkan dengan HP. Saya tanya kalau jenengan Bu dibandingkan sama HP ya sakit hati. Yang di HP itu cantik-cantik. Ya gitu. Jenengan makanya jangan terlalu sering bandingkan dengan HP. Wes terima aja itu Pak Ustadz. Suami saya tadi Pak Ustadz ngorokan. Kalau suami Anda ngorok berarti alhamdulillah. Ingat gitu. Dalam hadis Isra Mi'raj memang betul. Gus Kausar ketika saya lupa nama kitabnya apa. Gus Kausar ketika cerita ada orang yang masuk surga pertama kali itu ternyata perempuan. Ketika kan Nabi Iftahu babul jannah, bukan pintu surga. Itu yang masuk pertama kali ternyata perempuan. Tapi tunggu dulu, dalam hadis Isra Mi'raj yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Kenapa ditanya Pak Ustaz? Kanjeng Nabi tanya sama malaikat Jibril itu, kenapa kok banyak perempuan di neraka? Malaikat ada apa? Dosanya umatku apa yang perempuan? Tahu jawabannya? Apakah tidak pernah sholat? Sholat ya Rasulullah. Apakah tidak puasa? Puasa ya Rasulullah. Apakah tidak zakat? Zakat ya Rasulullah. Dan terus dosanya apa kok banyak umatku yang perempuan masuk neraka? Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berterima kasih kepada suami. Ruwakna. Kayak saya tanya ibu-ibu di sini, berapa kali ngomong terima kasih sama suaminya? Ayo berapa kali ngomong ya terima kasih? Ayo berapa kali? Ayo, tak pernah. Ayo. Begini, Pak Ustadz, lah suami saya seperti itu, Pak Kiai suami saya seperti itu. Gini, saya beritahu ya, Pak Ustadz, Anda ini Bu dibelikan jilbab. Dibelikan kerudung misalnya, dibelikan jilbab, dibelikan kerudung, terus kerudungnya tidak bagus, jangan komentar. Terima kasih dulu, ya Allah ya, terima kasih sudah dibelikan kerudung yang ayah belikan berbeda dibanding yang lain, gitu kan ya. Soalnya elek, gitu kan ya, kerudungnya kayak serbet, gitu kan ya. Makanya kalau misalnya dibelikan sama suami, terima kasih dulu, betul. Ustaznya kok bisa cerita seperti ini? Saya pengalaman Bu. Saya awal-awal nikah pengen ngasih kejutan sama istri. Dulu zaman itu belum ada Shopee, belum ada Tokopedia itu ya. Akhirnya beli ke toko. Saya tahu ukuran baju istri saya, tak belikan warna favoritnya. Bayangan saya biar istri saya senang. Bayangan saya begitu. Bawakan ya hadiah buat kamu. Oh iya, tak istri saya senang. Bayangan saya kalau dia pas buka kotaknya wajahnya senyum, gitu kan ya. Biar istri saya terkejut. Tak lihat loh wajahnya. Begini, niat saya biar istri saya terkejut, ternyata saya yang terkejut, gitu kan ya. Wong lihat wajah istri begitu. Nah, tapi sekali lagi tugasnya wanita tadi apa? Berterima kasih. Ya, Pak Ustadz, suami saya tapi kalau di rumah ngorok aja kalau tidur. Alhamdulillah. Loh kenapa Pak Ustadz kok ngorok? Alhamdulillah. Kalau suami Anda ngorok berarti suami Anda masih hidup. Loh ya kok Soro ya. 1, 2. Kalau suami Anda itu ngorok, alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz? Berarti suami Anda tidur di rumah. Betul. Loh iya, sekarang jangan tahu fardu kifayah ya. Tahu fardu kifayah? Fardu kifayah, kewajiban yang harus dilakukan dalam satu wilayah minimal 1 orang. Kalau 1 orang tidak melakukan, 1 kampung, 1 bangkalan dosa semua. Contoh, sholat jenazah. Kalau ada 1 kampung ini 1 bangkalan, tidak ada satupun yang mensolati jenazah, 1 bangkalan dosa. Oke ya. Nah, fardu kifayah. Jenengan Pak Ustadz kita jihadnya fardu kifayah. Enggak. Jihad ke Palestina itu fardu kifayah. Yang fardu ain itu justru di rumah Anda. Apa itu Ustadz yang fardu ain? Menjaga rumah. Yang susah sekarang menjaga rumah tangga. Kok bisa tahu Pak Ustadz?
sini? Aman, aman ya, berarti bisa los saya ya. Kenapa? Karena maaf, karena wanita idaman lain sekarang berani-berani. Tahu wanita idaman lain? Apa sih kalau di Madura nyebutnya apa ya? Pelakor ya, pelakor. Tapi bahasa Madura bahasa lupa itu. Ya pokoknya itulah ya, perempuan yang tidak benar itu. Perempuan yang benar-benar itu sekarang itu merebut suami orang terang-terangan. Kalau dulu merebut suami orang sembunyi-sembunyi, kalau enggak sekarang terang-terangan. Nggak percaya? Lihat kasus Jawa Barat. Masa nggak tahu yang Jawa Barat? Nggak perlu sebut nama kan saya? Ya itu kan terang-terangan. Dia ngaku sebagai selingkuhannya bapak itu. Ya, kalau mengikuti kasusnya para artis, saya sebut satu-satu. Inara Rusli, suaminya selingkuh. Ya, sama mana? Kita tak sebut. Karena TikToker jenis Dilan Janiar, saya tidak tahu ibu-ibu tahu atau tidak ya. Yang terkenal satunya lagi Tasya Farasa barusan ini ya. Yang benar, suaminya selingkuh. Maka kalau suami menjadikan Pak Ustadz, suami saya tidurnya ngorok, kalau bangun langsung naik ke tower langsung salto, tidak apa-apa. Yang penting nah, gitu loh. Biar jenengan tuh ridho, neriman kalau suami, nerima ya Allah, tidak apa-apa. Bojoku salto, bojoku mancung ke dalam, tidak apa-apa. Yang penting wis paham nggih? Kalau suami disuruh banyak sabar, kalau istri disuruh banyak syukur. Saya ulangi, kalau suami disuruh banyak sabar, kalau istri disuruh banyak syukur. Dua, wanita itu ada sebuah amalan ketika seorang laki-laki berbicara, maka wanita otomatis surga, langsung surga. Tiket surganya itu langsung premium, gampang masuk surganya. Apa Ustadz? Ketika suaminya ngomong, "Ma, aku ridho." Suami jenengan, suami Anda ngomong, "Ma, aku ridho kamu jadi istriku, kamu istri yang baik." Langsung Anda surga. Kenapa? Karena ada kalimat suami ridho. Maka sekarang ibu-ibu tujuan jenengan cuma satu, supaya suami Anda ridho. Makanya jangan lupa Ustaz, cucian banyak, yang penting suami ridho. Jadi kalau nyuci ya, ridho nggak? Ridho nggak? Sawat tuh ya, ya. Oh suaminya namanya Ridho itu aja. Itu kan anaknya Roma Irama, Ridho Roma. Terlalu lama. Orang Madura mesti tahu dangdut, tidak mungkin tidak ya. Saya cerita balik ini saya lagi. Kalau perempuan tadi apa? Disuruh banyak sama cari ridhonya suami. Baik, ini sebenarnya temanya apa? Bos, pokoknya dibahas lagi. Baik, begini, saya tanya nih ibu-ibu, di dunia ini ada 4 kategori. Kategori apa Pak Ustadz? Ada 4 orang. Nggih, tahu berkah. Ada 4 macam orang. Orang apa saja Pak Ustadz? Orang yang model pertama adalah orang yang hidupnya tidak sukses. Terus yang kedua tidak berkah. Sudah hidupnya tidak sukses, tidak berkah. Kere, cicilan banyak gitu kan tapi tidak pernah sholat. Ya, wes itu cokan itu apa pol-polan itu rusaknya pol. Itu model orang pertama. Ada orang kedua, sukses tapi tidak barokah. Dia kaya tapi tidak pernah sholat. Dia kaya tapi tidak pernah sodako. Itu orang model kedua. Ada orang nomor ketiga, dia barokah tapi tidak sukses. Sholatnya baik, puasanya baik, ya, tapi kere terus saja ya. Nggak usah ketawa. Sama, Anda dan saya sama. Sama, saya juga pakai Honda Beat sama. Saya tidak naik mobil, naik motor. Pak Ustadz punya mobil? Enggak, saya naik motor. Dari Sidoarjo ke sini naik motor saya. Rumah saya Gor Sidoarjo. Saya celana ke Bojonegoro pakai motor. Sampai orang Bansel itu bingung, kayaknya mana? Kayaknya di tengah ini santai, semangat. Kayaknya mana? Bansel yang bahas, ajar oke mana? Sudah masuk ruangan duki ini, lu ngapain pakai motornya di mana tak tutupnya? Lagi. Apa gitu? Nah, dipikir kiai itu apa ya? Dipikir kiai itu mesti soge itu kan Satu, kenapa tiba-tiba saya cerita seperti ini? Biar mindset kita itu begini, mindset kita itu jenengan supaya kalau lihat ada kiai yang sederhana jenengan hormat takdim. Kalau jenengan lihat kiai kaya jenengan juga hormat takdim juga. Kenapa? Karena kalau kiai kaya itu benar Bu. Kiai
harusnya kaya. Loh, kok begitu Pak Ustadz? Karena kalau kiai kaya itu ngajari ikhlas, nggak kepikir amplop. Kayak saya, ini amplopnya merah. Nah, ini saya tidak guyon. Yang ngomong Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Apa orang soleh itu fardu kifayah kaya. Orang soleh fardu kifayah kaya. Kenapa saya harus nyampaikan ini? Karena kita sekarang ibu-ibu punya kecenderungan kalau ketemu orang soleh terus kaya, kita itu dengki. Buktinya apa Pak Ustadz? Gus Idam ganti mobil, Anda step gitu loh. Ya, Gus Miftah ganti Alfa, Anda kejam-kejam gitu kan gitu. Padahal lu nggak apa-apa, kiai kaya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena maaf ya, kita ngomong logika paling jelek, logika jelek. Kiai, orang soleh kaya itu jeleknya apa sih? Orang soleh kaya jeleknya apa? Cuman satu, orang soleh tapi kaya, jeleknya cuman satu. Rabi maneh. Ikut tok, wes gak ada kejelekan yang lain, ikut tok. Wes gak ono, maaf. Tapi sekarang saya ganti pertanyaan saya. Kalau orang gak soleh kaya, kejelekannya apa? Banyak. Bikin pabrik miras, bikin judi online, bikin prostitusi online, perzinahan online, bikin narkoba online. Ustadznya kok tahu, ponan saya kecekel. Iya, ponan saya ketangkep gara-gara beli narkoba online itu. Terus COD ketemu sama ini, ternyata yang ngantri itu intelnya apa nyamar. Kenapa ponan saya ketangkep? Jadi saya tanya, itu yang bikin pabrik judi online, pabriknya apa narkoba online, pabriknya apa perzinahan atau apa prostitusi online. Pertanyaan saya, itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya tapi tidak soleh, makanya seperti itu. Dan Anda tahu orang kaya tapi tidak soleh, kejelekan terbesarnya apa? Orang kaya tapi tidak soleh, kejelekan terbesarnya apa? Mageri laut. Gak sadar. Saya sadar paham, oh iya kan gitu. Saya sadar paham, soalnya ada bu laut itu dipagar. Bayangkan, padahal itu kan harusnya punyanya negara. Kok bisa dipagar? Kenapa? Karena yang kaya bukan orang soleh. Makanya Imam Syafi'i ngomong orang soleh itu fardu kifayah kaya. Disuruh saya, jangan lupa Kanjeng Nabi pernah kaya. Apalagi Kanjeng Nabi pernah kaya. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Ada riwayat yang mengatakan Kanjeng Nabi ketika maharnya kepada Siti Khadijah, ada yang mengatakan 40 unta. Itu 40 unta. Sekarang seunta harganya berapa? Oh, nggak tahu. Sapi harganya berapa? 20. Anggap aja harganya sama sapi. 20 kali 40 berapa? 800. Kanjeng Nabi maharnya kepada Siti Khadijah 800 juta. Nabi Muhammad kaya atau miskin? Kaya. Maka kayak saya cerita seperti ini supaya jenengan semuanya kalau lihat ada orang soleh kaya itu jangan dengki. Oh, enggak apa-apa. Berarti kekayaan dipegang orang yang benar. Kalau dipegang sama orang enggak soleh, jadinya itu tadi banyak. Paham nggih? Paham? Oke, ya lanjut. Saya ulangi. Ada orang model pertama, orangnya enggak sukses, orangnya enggak barokah. Ada orang nomor kedua, orangnya sukses tapi enggak barokah, Dia kaya tapi enggak pernah sedekah, enggak pernah sholat. Orang nomor ketiga, dia orangnya barokah, sholat terus, puasa terus, zakat terus, tapi enggak sukses-sukses, enggak kaya-kaya. Ada orang nomor 4, dia sukses dan barokah, kaya dan soleh. Pertanyaan saya, yang di dalam ruangan ini pengen jadi nomor 1, 2, 3, atau 4? Bentar, 1, 2, 3, atau 4? Berarti jenengan semuanya, Pak Ustadz, saya pengen jadi orang yang di dunia sukses, di akhirat barokah. Al-Quran pernah ngomong, kalau ibu, bapak cek di surat Al-Fatir, itu Al-Quran ngomong, Innal ladzina yatlunal kitab Allahu aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Orang yang kalau bertransaksi, berdagang dengan Allah, maka dia tidak akan pernah rugi. Para ulama ngomong baik ini keuntungan berupa keuntungan dunia atau keuntungan akhirat. Kalau dia maksudnya berdagang itu bukan dagang-dagang itu ya. Maksudnya berdagang itu dia memasrahkan hidupnya nurut apa kata Allah, maka dia tidak akan pernah rugi. Di dunia dia sukses, di akhirat dia barokah. Saya ulang lagi, yarjuna tijaratan lan tabura, yaitu orang yang mengharap perniagaan dengan Allah yang dia tidak akan pernah rugi. Siapa itu orang-orangnya? Di ayat ini disebut 3. Yang pertama siapa Ustadz? Innal ladzina yatlunal kitab Allah, yaitu orang-orang yang rajin baca Quran. Nah, makanya saya senang jenengan diajar sama Yai Fauzi tadi, jenengan dengerin, dipraktekkan. Betul, setiap bacaan Quran kita itu akan menjadi syafaat. Yang dihitung sama Allah tuh bacaan Quran, Bu, bukan TikTok, bukan ungke-ungke, bukan itu atau
seingat saya sekolah itu disuruh menghafal itu cuma 3. Yang dihafalkan kalau sekolah 3, repul, repal sama nama menteri. Ya kalau sekolah ya, repul, repal sama nama menteri. Kita kalau sekolah saya SD dulu seperti itu. Anak zaman sekarang gak ada yang dihafal joget. Betul. Ibu-ibu tahu TikTok itu dari mana? Ada yang tahu enggak TikTok dari mana? Yang bikin TikTok orang mana? Cina. Yang bikin TikTok orang Cina. Saya beritahu nggih, Cina melarang TikTok. Karena Cina punya TikTok sendiri namanya Douyin. Douyin itu di Cina tidak ada joget-jogetnya. Douyin di Cina itu isinya pendidikan. Makanya orang Cina pintar-pintar. Lawang Douyin atau TikToknya Cina isinya pendidikan. Sedangkan TikTok yang isinya isinya joget-joget, yang isinya sampah dilempar ke Indonesia. Dan orang Indonesia bangga joget-joget. Sak guru-gurunya joget. Iya kan? Saya minta maaf kalau bahasa kamu sopan. Saya penggemar sholawat. Saya penggemar sholawat. Kalau ada beb, saya budal berapa saya penggemar sholawat. Tapi saya paling jengkel kalau sholawat ditambah dangdut, sholawat ditambah joget, itu paling jengkel. Ya nafsuti, teri. Ayo, saya tanya Bu ya, saya tanya ini. Anda nemu ada Pak Prabowo, ada Pak Presiden di sini. Ada Pak Presiden, terus jadikan begini, Pak Prabowo, yang Bang Jali. Pertanyaan saya, ada yang kira-kira Pak Prabowo ngapain kalau jadikan joget seperti itu? Ditendang, ditendang sama Teddy karena tidak sopan. Pertanyaan saya, sholawat buat siapa? Kanjeng Nabi. Untuk Kanjeng Nabi dengan joget. Sudah joget ditambahi apa itu sonora, cocok. Cocok nih. Heran. Saya penggemar sholawat, tapi paling jengkel kalau sudah dibuat joget sama ditambahi sonor. Saya tidak tahu, saya mau begini orang Madura pasti juga ya. Saya Madura. Kalau begini masih tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa, begini masih tidak apa-apa. Kalau sudah banyak videonya mbak-mbak jimbakan begini. Anak kita keplak kalau bodoh. Ya, benar loh. Jangan tahu fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, pendiri NU. Ketika melihat kemungkaran maulid Nabi, kata beliau bubarkan. Jangan dilanjutkan maulid Nabi-nya kalau isinya seperti itu. Yang ngomong nih Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Maulid Nabi, sholawatan. Saya malah permisi ya. Kenapa saya bersemangat seperti ini? Saya itu bangga jadi orang Madura. Kenapa? Karena di dunia ini tidak pernah ada yang bisa merayakan maulid Nabi semeriah orang Madura. Hanya orang Madura yang maulid Nabinya meriah. Ya boleh tepuk tangan lah ya. Iya kan ya? Kayak jenengan dia di Dausar, jenengan dia di negara manapun, Turki, Mesir, tidak ada maulid Nabinya seperti kita, tidak ada. Yang meriah Madura, ya bayangkan pulang bawa lemari. Iya kan ya? Pulang bawa kompor rinai gitu dia. Saya bilang, waduh cek gini, aku melu kok gitu. Itu cuma Madura, betul. Tradisi kan Surabaya sudah mulai hilang, betul tradisi itu digantung terus. Ya kan ada kalau monetanya gitu. Bawa ya Nabi salam geser sarung ya Nabi. Saya Madura, jadi tahu saya. Ya. Tahu saya Madura. Darah saya kalau dibuka itu bukan merah, bukan biru daun. Tambah lagi. Jadi sekali lagi, Ustadz, siapa itu orang-orang yang dia hidupnya sukses dan barokah? Dia adalah yatluna kitabullah, yaitu orang-orang yang rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Dia jenengan boleh suka baca Quran, Pak Ustadz, tapi saya baca Qurannya belum lancar. Tidak apa-apa. Kata kiai saya dulu, orang yang tidak lancar baca Quran, pahalanya lebih banyak. Kok bisa? Ini kata Kanjeng Nabi. Ketika orang alif lam mim alif dapat 10, lam dapat 10, mim dapat 10. Itu kalau lancar. Lah kalau udah lancar, lah itu hanya sudah 40. Nanti kira penjot ya kau. Serius. Kan? Iya. Tapi yang gak lancar alif. Begitu kan ya. Itu kan dibolak-baleni ya. Kalau yang lancar kan enggak. Ya makanya jenengan rajin baca Quran. Ada ulama besar namanya
Al-Bantani. Syekh Nawal Al-Bantani itu siapa Pak Ustadz? Kita nyebutnya Bapak Kitab Kuning Indonesia karena karya Kitab Kuningnya banyak. Syekh Nawal Al-Bantani itu punya 2 murid besar. Murid yang pertama namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammad. Ya, murid yang kedua namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Mbah Yai Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam sebuah kitabnya menjelaskan ada seorang ibu dan ada seorang ulama itu pas dzikir ketiduran, subhanallah ketiduran. Pas ketiduran mimpi ketemu sama tetangga-tetangganya sudah meninggal. Nah, tetangga-tetangganya sudah meninggal itu di dalam mimpinya itu loncat-loncat. Kenapa? Royoan kayak makanan dulu loncat-loncat. Ditanyain, "Loh, Bu, kenapa? Kenapa kok loncat-loncat?" Ini tuh pahala yang dikirimkan orang-orang muslim seluruh dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu nyampe ke kuburan, itu orang loncat-loncat, mereka ngambil itu. Ada orang ibu-ibu gak ikut loncat nonggo. Turun. Enggak ada ya. Duduk santai, ditanya, "Loh, Bu, Anda kok udah ikut loncat?" Apa kata ibunya? "Saya kebanyakan pahala Pak Yai." Gitu kan dia. "Pahala saya kebanyakan." "Loh, kok bisa?" Apa jawabannya? "Lawang anak saya itu setiap hari baca Quran. Kalau dia baca Quran dia bilang, 'Wah, ya Allah, tolong pahala Quran bacaan Quran saya hadiahkan ke ibu saya.'" Kaget ini si ulamanya terbangun, Allahu Akbar. Ingat dia, saya tahu ibu ini orang gang 10 dicari anaknya, dipikir anaknya ulamanya jadi kiai. Enggak, anaknya jadi pedagang daging. Jadi dia itu kebiasa di pasar ketok daging. Tapi setelah selesai ketok, baca Quran itu, "Ya Allah, tolong bacaan Al-Quran saya berikan ibu saya." Ketok daging lagi, baca Quran lagi, bacaan Qurannya nyampe ke ibunya. Maka jangan sepelekan baca Quran satu buat Anda. Terus yang kedua, jenengan dan saya sudah sama-sama jadi orang tua, tugas kita sekarang cuma satu, menciptakan anak yang soleh. Itu jenengan usah mikir, "Pak Ustaz, anak gak pinter, nanti rizki diurusi Gusti Allah." Tak. Yang penting anak jenengan soleh, rizki diurusi Gusti Allah. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Oh ya Allah sendiri di surat Al-Huwa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqa wa ya'lamu mustaqarrah. Sesungguhnya segala sesuatu yang berjalan di muka bumi, aku kata Allah yang ngasih makan. Gak usah khawatir. Yang penting anak jenengan soleh. Kenapa? Begini, ini kalimatnya Gus Bal. Ini ngomong Gus Bal. Orang akan sadar kalau dia rugi tidak punya anak soleh kalau sudah mati. Saya ulangi kalimat saya ya. Ini ngomong Gus Bal. Orang akan sadar kalau dia rugi tidak punya anak soleh kalau sudah mati. Gini, saya kasih logika sederhana kalimatnya Gus Bal. Ibu-ibu tidak punya duit, duitnya habis. Terus butuh uang, apa yang Anda lakukan? Gak punya duit tapi butuh uang, apa yang Anda lakukan? Hutang. Kalau tidak punya duit. Oke, pertanyaan saya sekarang. Ibu-ibu di dalam kuburan, dalam kuburan jenengan tidak punya pahala, terus butuh pahala, apa yang dilakukan? Hutang jenazah sebelah, "Mas pilih Pak Mas," gitu kan ya? Bisa? Nggak bisa. Yang bisa Anda lakukan adalah mengharap pahala dari anak. Maka jenengan sekarang niatnya cuma satu, pokoknya anak kita jadi soleh. Makanya Gus Bah bilang kalau punya anak minta apa anak itu rutono. Tujuannya satu, kita nuruti anak itu tujuan satu, supaya anak itu sadar orang tuaku cinta kepadaku. Sehingga kalau dia kan ngomong, "Ayo nak ngaji," anaknya nurut. Wong Anda ngasih, wong Anda nukokno, Anda memberikan. Gak tahu nukokno, ngongkon, "Ayo ngaji," moh. Gak tahu nukokno, ini loh, ayo ngaji, nukokno. Sekali lagi, yang ngomong Gus Bah, yang ngomong Mbah Yai Maimun Zubair. Kalau punya anak itu tukokno, niatnya cuma satu, biar anaknya Pak Ustaz, sekolah sekarang mahal, ini begini mahal, ini begini mahal. Bu, jenengan tahu kenapa kok bayar sekolah jenengan bilangnya mahal? Karena pikirannya salah. Contoh. Jenengan kalau berangkat jalan kaki atau naik motor, hujan, ayo, jenengan seneng apa susah? Susah, hujan lagi. Itu kan Anda, pikiran Anda sebagai orang tua, anak-anak SD ini hujan. Wah, karena pikirannya kalau hujan itu bahaya. Lihat ya, perbuatannya sama-sama hujan. Yang satunya menderita, yang satunya bahagia. Wis, tak kembalikan lagi. Kenapa jenengan bilang, "Pak Ustaz, anakku sekolahnya mahal, ngajinya mahal, pondoknya mahal." Aduh, bayar tok. Jenengan mikirnya salah, soalnya mikirnya bayar, makanya mahal. Loh, mikirnya apa Pak Ustaz? Nih lihat. Misalnya ibu jenengan punya uang banyak. Pertanyaan saya, kalau disuruh beli emas mau enggak? Uangnya banyak, disuruh beli emas mau enggak? Saya tanya lagi, kenapa kok mau beli emas? Emas mahal loh.
Iya Ustaz, uang saya banyak, tapi emas mahal loh. Kenapa dibeli emas? Betul, investasi. Karena emas makin lama makin mahal, disimpan makin mahal. Ya, dengan beli sekarang 1.900.000, kalau nggak salah 2 juta sampai 2 juta ya. Itu nanti berapa tahun lagi itu bisa jadi 3 juta loh. Maka Anda beli emas itu bukan beli, bukan bayar, tapi invest. Ya sama. Anda bayar anak sekolah, bayar anak mondok, Anda bayar anak ngaji, bukan bayar. Itu investasi, nanti anak kita geret kita ke surga. Mas kalian kalau bayar, enggak, ini gak bayar, ini anakku kok geret kenal surga. Enggak, ini gak bayar, ini anakku geret kenal surga. Kenapa? Karena hadisnya banyak. Orang tua yang sudah kecemplung masuk neraka, gak jadi masuk neraka gara-gara anaknya soleh. Ya, maka sekarang jenengan gak usah eman sama uang. Udah, kalau buat anak keluarkan, jangan khawatir. Kalau buatan ya Allah, kalau niat mondok anak kalau ben soleh, berangkat. Ya Allah, uangnya tidak cukup, nanti dicukupi Gusti. Sama ya. Apa lagi? Satu, orang yang sukses dan barokah tadi rajin baca. Ya, nanti dirutini baca Quran. Pak Ustaz, saya repot, gak Ustaz sempat baca Quran. Semuanya punya HP? Ya, jadi kalau punya HP, di halaman paling depan diinstal Al-Quran. Ojo TikTok, YouTube, Pak ya. Ya, diinstal Al-Quran, masuk cuma 5 ayat, gak apa-apa, sehari 5 ayat, gak apa-apa. Yang penting apalagi 10 ayat, setelah sholat duhur 10 ayat, sholat asar 10 ayat, kan sehari bisa 50 ayat. Yang penting Al-Quran, HP-nya diinstal Al-Quran. Ya, jadi sekarang tidak ada alasan tidak sempat baca Al-Quran. Oh, tidak bisa. Oh, Anda buka HP lama kok, serong. Ya Allah, tang kiai lebih mana, itu kan dia. Kiai itu lebih mana, itu cepat yang lihat berita itu. Baca Quran dong, males. Paham ya? Jadi mulai sekarang HP-nya diinstal Al-Quran. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa orang yang sukses dan barokah? Yang kedua, kata Al-Quran, innalladzina yadullu kitaballah aqamus shalah, yang orang itu menegakkan sholat. Apa itu menegakkan sholat? Orang itu senang, bukan cuma sholat, tapi senang sama sholat. Saya kasih contoh. Ada anak dipanggil ibunya. Nak, sini nak. Apa sih bu? Aku sih mau main game. Sini nak. Apa sih bu? Gitu kan ya. Ini anak pertama. Terus anak kedua. Nak, sini nak. Ada apa bu? HP-nya dikatakan ada apa bu? Apa kata ibunya? Karena kamu datang lebih dulu, tak kasih uang 100.000. Wah seneng, karena dipanggil datang. Anak kedua bilang, anak pertama, lu alah dapat duit teko. Bu apa bu? Telat. Sampai teko terakhir. Sama. Lihat apa kata Allah? Hayya 'alas shalah. Ayo kesini sholat, ayo kesini sholat. Lihat setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kamu akan menang kalau sholat. Tapi kita dipanggil Allah, hayya 'alas sholat. Engkau syekh. Ayo saya tanya, Anda kalau ada langsung sholat? Ayo kalau ada langsung sholat? Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurung komat. Ayo ya Pak ya. Ngono kok jalan sukses. Orang sukses kalau dengan adzan datang. Saya minta maaf. Itu lihat ya, anak-anak SMP itu. Maaf ya, anak SMP, maaf. Yang pacaran itu kalau dipanggil sama pacarnya, ya langsung opo, langsung budal, langsung berangkat. Karena dipanggil orang yang dicintainya. Lo Anda dipanggil Allah kok gak budal-budal? Berangkat, hayya 'alas shalah, asyik berangkat. Betul, lo karena Anda dipanggil Allah dalam keadaan hidup. Itu dipanggil Allah dalam keadaan hidup, budal. Betul, Bu, jenengan enggak namanya Bapak, Masya Allah. Sholat itu luar biasa. Saya punya murid mu'alaf, orang Filipina. Temennya, ini pasti jenengan tahu. Temen akrabnya Dianitami Anjasmara. Nah, beliau mu'alaf, orang Filipina. Dulu ngaji ke saya. Dia cerai sama istrinya, ada proses cerai sama istrinya. Saya pada saat itu belum nikah, Bu, ya jadi konsultan perceraian. Heran aku. Padahal saya belum nikah, 2009 saya belum nikah, disuruh merukunkan orang yang mau cerai. Pak, saya belum nikah, enggak apa-apa. Belajar agama. Piye? Jadi mereka berantem itu, waduh bingung. Saya ingat dulu, nasihat saya cuma satu. Pak, kalau jenengan panik, jenengan stres, ingat satu, apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah, sabar dan sholat. Segera sholat. Ingat, ya betul. Dia cerita, Ustadz, saya itu mau balikan sama istri saya biar hatinya tuh tidak marah, mau tak senengkan hatinya. Saya ngomong, Dek, nanti kita malam sudah lama tidak makan di restoran, ayo kita makan berdua yuk. Ayo, wis ya.
Lah pas kerja Bu, tiba-tiba di kantornya bosnya bilang gini, namanya Rizky. Orang Filipin ganti nama-nama Rizky. Kalau saya lupa nama Filipin, Wilmer, nama Filipinnya Wilmer. Dia bilang, Ki, nanti sore jangan pulang. Kenapa bos? Ikut saya, kita mau ketemu klien urusan pekerjaan. Bingung, sudah janji sama istrinya mau makan malam. Tapi kalau dia ngikuti istrinya, bisa dipecat sama bosnya. Bingung dia apa yang salah. Dia ini kalimat saya, pokoknya langsung sholat asar. Dia bilang, ya Allah tolong saya, ya Allah. Saya bingung kalau saya ikut bos saya berantem sama istri, makin parah urusan perceraian kami. Kalau saya ikut kalau saya ikut istri, saya dipecat dari pekerjaan saya, tolong saya Allah. Sudah, jangan tahu pas dia keluar, terus bingung dia panik, dipanggil bosnya, Ki, gak jadi pulang aja. Gak berapa bos, klien kita bisa telepon, otaknya ngurus diceret. Gitu. Artinya sama Allah doanya terkabul, itu buat diceret, gitu kan ya. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena orang ini kalau butuh apa-apa kembalinya saya punya cerita banyak, bukan saya takut kemalaman. Banyak cerita orang yang ketika dia sholat sama Allah dibuka jalan hidupnya. Makanya perbaiki sholat. Jenengan kalau ingin hidupnya jenengan baik, perbaiki sholat jenengan. Dua, yang pertama perbaiki sholat jenengan, yang kedua perbaiki silaturahim jenengan. Sama bapak ibu ya, kalau bapak ibunya masih ada sama bapak ibu, kalau bapak ibunya sudah ada sama saudara, kalau saudara tidak ada sama tetangga kanan kiri, silaturahim lebih baik. Itu jenengan sama Allah rezekinya nanti dibuka lebar-lebar. Rezeki kita mampet itu karena dua hal, sholatnya belum baik, silaturahimnya belum baik. Dua hal ini. Tak baleni, orang yang sukses dan barokah. Yang pertama tadi apa? Rajin baca. Nomor dua, cinta Yang ketiga, apalagi Ustaz kata Al-Quran, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Yaitu orang-orang yang ketika mensedekahkan sebagian, mimma itu artinya sebagian, mensedekahkan sebagian rizkinya, baik itu secara terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Begini saya tanya, kalau yang dinamakan sedekah sebagian, itu sebagian kecil atau sebagian besar? Saya tanya, kalau kita ngomong sedekah itu sebagian kecil atau sebagian besar? Normalnya sebagian kecil atau sebagian besar? Kecil. Memang orang Indonesia pahamnya sebagian kecil. Orang Indonesia. Tapi kalau Anda lihat sejarah Nabi, sejarah para sahabat, itu bukan sebagian kecil, itu sebagian besar. Umar kalau sedekah 50% dari hartanya, Utsman kalau sedekah 50% dari hartanya, Abu Bakar kalau sedekah 100% dari hartanya. Sampai ketika dia semua disedekahkan, terus ketika rapat, mana Abu Bakar pada datang, terus Aisyah ngomong, Aisyah kan anaknya Abu Bakar, wahai Aisyah, mana ayahmu? Ya Rasulullah, ayah saya sudah punya apa-apa karena semua sudah disedekahkan. Ayo, maka dia tidak punya apa-apa, datang tuh malu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah, ambilkan pakaianku, berikan ke Abu Bakar, suruh Abu Bakar sini. Ketika Abu Bakar datang, apa kata Rasulullah? Abu Bakar, malaikat Jibril bertitip salam padamu. Loh, kenapa ya Rasulullah? Lihat, ketika Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kenapa kau sedekah? Kok semua disedekahkan? Kamu tidak takut istri dan anakmu nanti makan apa? Tahu jawabannya Abu Bakar? Untuk istri dan anakku cukuplah Allah dan Rasulnya. Penjenengan dan saya tidak bisa niru itu. Tidak bisa, saya pun tidak bisa. Dan para ulama ngomong tidak boleh niru Abu Bakar, tidak boleh. Hanya orang-orang imannya seperti Abu Bakar dan cerdasnya seperti Abu Bakar. Kenapa dikatakan cerdas? Abu Bakar sekarang kehilangan uang, besok itu uangnya balik banyak, Bu, karena dagangnya pintar. Jenengan tidak boleh niru Abu Bakar. Kenapa? Ya karena jenengan dan saya sama-sama imannya belum sekuat Abu Bakar, pintarnya belum sepintar Abu Bakar. Saya lanjutkan. Jadi sedekah itu bukan sebagian kecil, tapi sebagian besar. Cuman kita orang Indonesia mindsetnya sebagian kecil. Saya nggak percaya. Lihat apa kata orang Indonesia, Pak Ustadz, tidak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Gitu kan ya? Bener apa bener? Oke, mari kita coba. Gini, mau coba dicontoh deh. Gini. Saya tanya, Anda kalau punya uang 15.000 yang dimasukkan 10.000 atau 5.000? 5.000. Mas karungnya bagus. Kalau Anda punya uang 16.000, 10.000, 5.000 sama 1.000 yang dimasukkan yang mana? 1.000. Hebat, gitu. Saya ganti. Kalau Anda punya uang 16.500 yang dimasukkan kata infak yang mana? Ono kok jangan soge. Oh, cek pelite itu kan. Ayo, Pak Ustaz. Tanya anak jenengan ya SD. Tanya sama anak jenengan SD. Sebutkan nama pahlawan nasional yang sering masuk masjid. Pahlawan nasional yang sering masuk masjid. Kapiten Mati Murah. Uang gambar 1.000 itu loh, uang 1.000. Itu kan gambarnya Kapiten Mati Murah. Itu terlalu sering masuk masjid. Kapiten Mati Murah tidak layak masuk masjid. Kenapa? Bawa golok. Makanya masjid Anda itu om keberak, om di dalam pedang-pedangan tinggi
Loh Pak Ustadz, yang paling layak masuk masjid siapa? Yang paling layak masuk masjid Soekarno Hatta. Uang 100.000. Loh kok bisa Pak Ustadz? Soekarno Hatta pakai kopiah. Itu benar masuk masjid. Bukan 1.000. Pak Ustadz kan nggak apa-apa, biar sedikit yang penting ikhlas. Nih, awal terminal Bangkalan ya. Ya, ke terminal Bangkalan, maaf, Anda masuk toiletnya terminal Bangkalan bayar berapa? 2.000. Lihat ya. Masuk terminal Bangkalan bayar 2.000. Masuk surga lewat kotak infak 500. Saya ulang ya. Iya. Masuk toilet terminal Bangkalan 2.000. Masuk kotak infak masjid surga 5. Pak Ustadz, gak apa-apa kan 500 biar sedikit yang penting ikhlas. Masuk surga Pak Ustadz? Iya masuk surga. Surga bagian toilet. Mau 500. Gundung. Ayo coba cek aja di masjid. Ayo coba lihat kotaknya kan gini kan. Ini lotak. 500. Heran, saya minta maaf kalau kalimat saya sahabat. Saya punya teman sopirnya orang Cina. Teman saya itu sopirnya orang Cina. Ketika di telepon sama pendeta, telepon. Pak kami, jadi sopir saya itu dengerin pembicaraannya. Pak kami minta bantuan, mau ada pembangunan gereja, mohon bantuannya. Oh iya, jenengan tahu nyumbangnya berapa? 40 juta. Nyumbang 40 juta itu santai ingat ya, itu zaman itu bukan zaman sekarang ini enggak. Zaman itu 40 juta itu mahal. Zaman sebelum Pak Harto turun itu beliau itu nyumbangnya 40 juta. Itu mahal. Dan itu santai. Saya minta maaf kalau kalian masalah. Makanya jangan enggak usah heran orang-orang Kristen kok kaya-kaya. Lah sedekahnya seperti itu. Ayo orang Islam harus sedekah. 1.000 aja gemeter. Lihat ya, maka kembali lagi kalau pengen sukses dan barokah kata Al-Quran wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa aliyatan, yaitu orang yang mau sedekah. Mulai sekarang sedekah. Jangan Pak Ustaz saya sedekah nanti saya nanti sama Allah dibalas apa? Jangan khawatir Bu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Qayyim Al-Jauziyah begini. Sedekah itu tidak peduli siapa orangnya. Orang kafir sekalipun kalau dia sedekah selamat. Saya ulangi, orang kafir sekalipun kalau dia sedekah selamat. Jadi saya tidak usah cerita orang lain. Ini ceritanya saya dengar sendiri ketika saya ikut pengajian di Solo. Ada orang Solo begini. Dia langsung saya ingat betul zaman itu Ustaz Yusuf lagi terkenal saat itu. Ada orang Solo Bu, angkat tangan. Saya itu tidak pernah percaya sama kekuatan mujizat. Tidak ada mujizat, bukan. Dia punya rumah sakit di Solo. Saya tidak percaya mujizat itu tidak ada. Saya cuma percaya orang sembuh karena minum obat. Karena disuntik dokter maka dia sembuh. Saya tidak percaya namanya mujizat. Baru dia ngomong. Sampai suatu ketika Pak Ustadz saya ketemu sendiri yang namanya mujizat. Cerita dia. Jadi ada seorang suami istri, anaknya itu apa sih yang lahirnya sebelum waktunya dulu? Prematur. Anaknya prematur, maklum, lapar, beli. Enggak, anaknya mau tiga moni. Lah, terus pengira itu tuh macam biru, ya. Wes, prematur. Nah, ketika prematur seperti itu, bingung. Waduh, anak saya gimana? Dan dokternya bilang, Pak, saya minta maaf ya. Ini semua obat sudah saya kasihkan. Saya sudah memberikan semua obat, Pak. Dan saya cuman berharap Bapak berdoa sebanyak-banyaknya karena kami sudah tidak bisa bantu. Bapaknya bingung loh, anak saya tidak selamat, ini bingung bapaknya. Apa yang lakukan bapaknya? Bapaknya keluar, uangnya yang mungkin berapa ratus ribu itu dicarikan. Panti asuhan ya Allah tolong anak saya, Allah tolong ya Allah tolong anak saya. Jangan tahu terjadi bapaknya sebelum pulang sholat subuh ketiduran di masjid. Karena anak kecapean putar malam-malamnya di panti asuhan ngasih berapa ratus ribu diputar. Ya Allah tolong anak saya. Pulang sholat subuh ketiduran balik pagi jam 6 lah gitu. Rumah sakit heboh. Heboh. Siapa sih dokternya? Ya dokter ini ceritain ngomong. Ya kok bisa anaknya selamat kan? Ini dari hitungan dokter harusnya mati, panas kok. Tapi kok selamat sih? Pak, anak jenengan selamat Pak. Kami ukur temperaturnya makin turun karena Anda insya Allah ini selamat. Dia bilang, Bapak dari mana? Ya dukun ya, begitu pikirnya. Si orang ini bingung, enggak baru mana-mana. Loh kok anaknya selamat? Gak ada yang tahu Bu. Apa yang terjadi malam itu gak ada yang tahu. Yang tahu cuma satu orang. Siapa Ustaz? Perawat. Ada perawat yang lihat. Dia tahu Pak Ustaz. Jadi ceritanya bahwa perawatnya itu biasa kan perawat di rumah sakit kalau malam kan begini. Ya kan kecapean tidur. Digugah Bu, dia cerita. Bu cerita sama suami istri.
Bu, sampai itu merepotkan saja, gitu kan? Lo kenapa? Digugah. Bu, bangun. Ada anak kecil, bangunkan. Bu, bangun, kenapa? Ini susunya tolong diberikan ke adik kecil itu dari ibu yang melahirkan, ke adik yang prematur tadi. Tolong susunya diminumkan. Oh iya, diminumkan susunya. Gitu. Dia bilang si perawat, Bu, sampai jangan repotkan saya. Malam-malam kok yang bangunin saya. Itu kemarin jenengan nyuruh ponaan jenengan bangun. Ponaan yang mana? Kemarin malam ada anak kecil ngasih saya susu itu kan dari jenengan. Loh, saya nggak punya ponaan, saya nggak punya saudara di sini. Pertanyaan saya, itu anak kecil kemarin siapa? Ayo. Siji, dua. Saya dulu dari Aceh, langsung orang Aceh yang cerita sama saya. Ada orang pengemis, Bu, minta. Satu kampung udah ada ngasih. Terus ada ibu-ibu, ya Masya Allah, orang yang sedekah itu mesti selamat. Ibu-ibu ngasih 10.000. Apa kata pengemis ini? Bu, sampai percaya sama Allah. Oh, percaya lah, saya orang Islam. Ibu nanti setelah ini rumahnya ditutup 1 jam saja, tidak usah keluar. Kenapa? Sudahlah ibu ditutup 1 jam, tidak usah keluar. Tidak usah keluar, tutup aja pintunya sejam. Ditutup, Bu, blok sejam. Setelah sejam keluar pintu, Bu. Jangan tahu dari 1 kampung terbakar, rumahnya tok yang selamat. Nah, terus ini yang keliling tadi, itu pengemis siapa? Nah, kenapa saya cerita seperti ini? Ya, supaya jenengan tahu malaikat itu masih banyak. Maka sedekah, mungkin malaikatnya nyamar jadi anak kecil, mungkin malaikatnya nyamar jadi, oh Masya Allah, saya ini Buk Madura. Buk Madura, sate favorit saya. Bener, enak satenya. Di depan pasar tembok Aletia itu, enak. Buk siapa sendiri? Buk Maryam, enak satenya. Saya tanya, ada orang minta. Bu minta, dikasih sama dia. Padahal mintanya tidak sopan. Tapi minta, ayo Bu kasih Bu. Sambungnya dikasih. Saya duduk di situ dan makan sate, tanya, Bu, kok dikasih si bumbung itu loh? Mintanya tidak sopan seperti itu. Kok sampean kasih? Tahu jawabannya apa? Kakak saya punya pengalaman, Mas. Tuh, pengalaman apa? Kakaknya itu di Malang jualan itu loh, yang kue-kue kering yang pagi itu loh. Nah, jajanan itu lah. Nah, jual jajanan seperti itu. Ada orang minta satu pasar diminta, nggak ada yang ngasih. Nah, si kakaknya ini ngasih terus dilokno. Bu, kok dikit terus tabung pulang lewatin terus. Apa kata bunya? Lu kan itu rezekinya kita yang ngasih, untung kita yang ngasih. Kalau kita yang ngasih berarti kita lagi punya uang. Kan kalau kita ngasih berarti kita punya uang. Itu rezekinya kita. Wes, itu yang minta tadi hilang. Jadi buknya terus gak bohong. Kopi jeder. Itu satu pasar tutup semua. Cuman buk itu yang makin laris. Satu pasar tuh tutup semua. Itu satu buk yang jualan jajan itu makin laris. Karena tidak pernah tahu itu yang tadi keliling itu siapa. Makanya tadi buk yang jualan sate itu dia rajin sedekah. Maka sekarang Bu, jangan remehkan sedekah. Sabar kali. Kalau jangan pengen jadi orang sukses dan barokah. 3, nomor 1 baca, nomor 2 senang, nomor 3 suka sedekah. Yes ya, semoga setelah ini jenengan makin menjadi orang yang sukses dan barokah. Semoga setelah ini jenengan semuanya makin senang ikut pengajian. Semoga jenengan setelah ini makin senang ngerawat anaknya, nafkahi anaknya sampai jadi anak soleh dan soleha. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, benar dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oh ya, baik. Ya, baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semuanya khususan jamaah majlis Samara. Barakallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala maksiat yang pernah kami dan keluarga kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sehatnya barokah ya Allah. Dengan kesehatan itu kami semakin rajin ibadah ya Allah. Kami semakin rajin mengaji ya Allah. Kami semakin rajin bekerja ya Allah. Kami semakin rajin menjadi manfaat bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kami warga yang rukun ya Allah. Jadikanlah kami warga yang adem ayem ya Allah.
Jadikanlah kampung kami, tempat tinggal kami, Bangkalan ini ya Allah, Madura ini barokah ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini barokah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, apapun pekerjaan kami, ridhoilah ya Allah. Jadikanlah pekerjaan kami Engkau berkahi ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rizkimu ya Allah. Cukupkanlah rizki kami, dan dengan rizki itu ya Allah kami bisa menafkahi anak dan istri kami, istri dan anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah rizkimu ya Allah. Jadikanlah dengan rizkimu ini ya Allah kami nanti bisa berangkat haji dan umroh ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, keluarga kami yang sakit, mohon diberikan kesembuhan ya Allah. Jikalau ada di antara keluarga kami yang sekarang sedang terlilit hutang, ya Allah, tolong lunasilah hutang-hutangnya ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sedang punya hajat, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat terbaiknya ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang belum menemukan jodohnya, anaknya belum ketemu jodoh, ya Allah, pertemukan dengan jodoh terbaiknya ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang belum mendapatkan cucu, belum mendapatkan turunan, ya Allah, berikanlah keturunan cucu yang soleh dan soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon ya Allah atas nama Nabi Muhammad ya Allah, atas nama Nabi Muhammad ya Allah, atas nama Nabi Muhammad ya Allah, berikanlah kami syafaat ya Allah. Cipratilah kami syafaat kanjeng Nabi ya Allah. Atas nama Nabi Muhammad ya Allah, tolong kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah Indonesia ini barokah ya Allah. Jadikanlah Indonesia ini makmur ya Allah, agar kami ketika bekerja dan beribadah semakin tenang ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah para pemimpin kami, presiden kami, tokoh kami, pejabat kami menjadi orang-orang yang amanah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami mohon perlindunganmu, kami mohon belas kasihmu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shlih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah. Allahumma ansurna ikhwanana muslimina fil Filastin. Allahumma ja'alna ziyaratan Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah, takdirkanlah kami agar bisa berangkat umroh dan haji di Makkah dan Madinah ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga barokah buat kita semuanya nggih. Semoga nanti kita semuanya, nanti kita ketemu lagi. Tapi ketemunya kita ada di sini. Nanti insya Allah kita ketemu di surga bersama-sama nggih. Insya Allah nanti kita ketemu di surga tetanggaan sama Nabi Muhammad SAW ya. Mohon maaf kalau salah jasa dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.